Halo Sobat Pemasyarakatan, selamat datang kembali di podcast pemasyarakatan kita hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih dalam dunia kerja ASN maupun organisasi publik, yaitu nilai dasar ASN berakhlak. Bersama saya Mirfa, saya kedatangan 3 teman hebat kali ini, yaitu Mas Anton, Mas Arkana, dan Mas Adi. Halo semuanya. Nah, sebelum kita mulai, kita ingat dulu ya bahwa berakhlak itu terdiri dari 7 nilai utama, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi pedoman ASN dalam bekerja dan melayani masyarakat. Baik, kita langsung mulai saja dari Mas Anton. Menurut Mas Anton nih, kenapa sih nilai berakhlak itu sangat penting? Baik, izin menjawab. Menurut saya, nilai berakhlak penting karena menjadi dasar perilaku ASN dalam bekerja. Dengan adanya nilai ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, profesional, disiplin, dan lebih manusiawi. Betul sekali itu. Jadi bukan hanya bekerja ya, tetapi bagaimana cara bekerja dengan sikap yang baik. Terus kalau Mas Arkana ini bagaimana? Menurut saya nih ya, saya melihat nilai berakhlak itu membantu banget tuh untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan harmonis. Misalnya ini, nilai akuntabel, kita itu dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Seperti itu menurut saya. Menarik sekali ya. Terus kalau Mas Adi nih, nilai apa sih yang menurut Mas Adi itu paling sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab ya. Menurut saya adalah nilai kolaboratif dan harmonis. Karena ada di tempat kerja, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus saling membantu dan menghargai pendapat orang lain. Oke. Sekarang kita coba bahas contoh penerapan nilai berakhlak ya. Terus Mas Anton dulu nih. Bisa kasih contoh dulu kali ya. Yang pertama tentang berorientasi pelayanan. Untuk contoh ya, untuk contohnya mungkin kita bisa melayani masyarakat dengan ramah, tidak mempersulit urusan mereka seperti saat mereka sedang mengurus data-data atau ingin menjenguk napi mungkin yang ada keluarga mereka di dalam lapas. Jadi kita tidak mempersulitnya dan malah memberikan solusi dengan cepat. Hal kecil seperti menyapa dengan sopan juga termasuk pelayanan yang baik menurut saya, Mas. Begitu. Betul. Bagus sekali, Bos. Betul. Setuju. Bagus sekali. Pelayanan yang baik itu bisa membuat masyarakat menjadi dihargai ya. Terus ini Mas Arkana nih, bagaimana dengan nilai kompeten selanjutnya? Oh baik, kalau kompeten itu berarti kita itu harus terus belajar. Sama kita harus meningkatkan kemampuan diri kita. Kita nggak boleh biarkan diri kita itu stuck di tempat itu aja. Kita harus saling belajar terus biar bisa naik. Misalnya nih, contohnya mengikuti pelatihan, lalu ada belajar teknologi, sama harus terus memperbaiki kualitas kerja kita biar nggak di situ-situ aja. Itu sih Keren banget, betul sekali sih. Di era sekarang itu kita memang harus terus berkembang ya. Nah, teman-teman, pada podcast kali ini kita juga ada pertanyaan dari salah satu teman ASN kita, yaitu Mas Wahyu Hidayat. Berikut ada video pertanyaan dari rekan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Hidayat. Mohon izin untuk bertanya beberapa hal. Yang pertama, seberapa penting penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja? Yang kedua, nilai apa yang menurut Bapak paling menantang untuk diterapkan? Dan yang terakhir, mungkin ada pesan untuk generasi muda atau ASN muda terkait penerapan nilai berakhlak. Terima kasih, sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi adalah pertanyaan dari teman ASN kita, yaitu Mas Wahyu. Untuk pertanyaan pertama, ada yang mau menjawab ini? Saya mungkin. Mas Adi nih. Ya, mungkin saya akan menjawab pertama ya dari pertanyaan dari Mas Wahyu Hidayat ya teman kita. Menurut saya sangat penting nilai berakhlak, bukan hanya teori.
tetapi harus menjadi budaya kerja. Kalau semua pegawai menerapkan nilai tersebut, maka organisasi akan menjadi lebih profesional dan dipercaya masyarakat. Tidak hanya untuk pegawai-pegawai saja, jadi kita harus profesional untuk menghadapi masyarakat pada saat pelayanan. Jadi masyarakat tuh merasa dia tidak merasa dirugikan ketika beliau mau mengunjungi WBP atau mengunjungi siapapun yang sesuai dengan tempat kerja kita. Begitu ya. Terus tadi kan ada pertanyaan selanjutnya nih. Terus pertanyaan yang kedua nih, Mas Anton bisa jawab nggak? Bisa Mas. Untuk yang pertama kedua kan, nilai apa yang paling menantang untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari? Karena saya sendiri suka tantangan ya. Asik. Jadi menurut saya adalah nilai adaptif, Mas. Adaptif. Adaptif. Oke. Karena zaman kan terus berubah, teknologi berkembang cepat. Jadi untuk saya sendiri atau untuk pegawai yang lain itu harus mampu beradaptasi dengan teknologi tersebut. Harus bisa mengikuti perubahan teknologi yang ada. Kalau tidak mau belajar itu ya saya nggak tertantang gitu, jadi akan merasa terus tertinggal. Benar sekali Mas. Tidak adaptif. Karena kadang orang tuh terlalu nyaman dengan pekerjaan-pekerjaan lamanya dan tidak mau belajar lagi. Stuck di zona nyaman. Jadi Ya. istilahnya itu stuck terus di situ, Mas. Nggak ada perkembangan. Yang terakhir nih, silahkan Mas Arkana Oke. bisa memberikan pesan-pesannya pada ASN di luar sana. Pesan, oke siap. Pesan saya singkat saja. Singkat. Jadilah pegawai yang disiplin, jujur, dan mau terus belajar. Jangan hanya bekerja, menggugurkan kewajiban, tetapi bekerjalah dengan tanggung jawab dan hati. Paham? Sekali Bapak. Keren sekali. Terima kasih, terima kasih. Baik teman-teman, dari pembahasan kita tadi kita bisa belajar ya bahwa nilai berakhlak itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sangat profesional, harmonis, dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Mulai dari sikap disiplin, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, hingga kerjasama tim, semuanya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya untuk teman-teman ini, ada Mas Ardi, Mas Anton, dan Mas Faiz. Keren sekali tadi jawab-jawabannya. Saya menjadi belajar banyak loh tentang ASN di sini. Semoga podcast kali ini kita bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman di rumah sana untuk terus menerapkan nilai berakhlak di lingkungan kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Saya Mirwa pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.